wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Alfida. Saya dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Psikologi dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Air merupakan bagian terpenting dalam siklus kehidupan manusia. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Di antaranya, pemanfaatan irigasi pertanian, sungai, air tanah, danau dan sebagai bahan baku pertanian, air minum, serta pembangunan air hujan dan air limbah. Namun sangat disayangkan di zaman sekarang, banyak orang tidak bisa terlepas dari yang namanya plastik. Plastik selalu digunakan dalam keperluan sehari-hari, misalnya untuk tempat minuman, tempat makanan, dan lain-lain. Plastik banyak dipakai karena praktis dan harganya yang juga murah. Tapi banyak dari masyarakat yang tidak menyadari bahaya dari penggunaan plastik secara berlebihan terhadap lingkungan. Terlalu sering menggunakan plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa ya? Boleh saya mewawancarai Anda tentang permasalahan pencemaran air di sekitar Sungai Jalan Petel ini? Ya bisa. Sebelumnya, boleh saya bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Tinggal di sini sekitar tahun 90-an. Jadi ya sekitar kurang lebih 29 tahun sudah tinggal. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa bisa terjadi pencemaran air di sungai ini? Kalau masalah itu menurut pendapat saya ya karena kurangnya kesadaran masyarakat ya, tentang bahayanya membuang sampah ke sungai dan kurang pahamnya akibat dari membuang sampah itu. Dan juga kalau menurut saya pemerintah itu kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari membuang sampah ke sungai itu. Dulu waktu Bapak pertama kali tinggal di sini, apa memang seperti ini keadaan sungai ini? Tidak. Kalau dulu air di sini cukup bersih, bahkan airnya dalam, anak-anak tuh bisa berenang di sini, perahu-perahu bisa lewat di sini. Kalau dulu orang jualan yang dari arah sana ke pasar Kulitan itu lewat perahu membawanya karena airnya masih dalam. Nah, kalau sekarang kamu sudah bisa lihat sendiri, airnya sudah dangkal, penuh dengan sampah. Nah, mungkin itu sudah beracun itu airnya karena sudah menimbulkan bau yang tidak enak. Nah itulah akibatnya mungkin karena kita membuang sampah sembarangan ke sungai. Dulu kan di pinggir jalan ini banyak bangunan-bangunan, rumah-rumah sepanjang jalan ini banyak rumah orang, sehingga sampah rumah tangga itu mereka langsung buang ke sungai. Nah untuk sekarang kan sudah dibongkar bangunan-bangunan di pinggir jalan. Nah itu keadaannya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai sampah plastik yang banyak menjadi penyebab tercemarnya air di sungai? Memang kelihatannya yang mencemari air sungai ini itu dari bahan plastik. Karena banyaknya plastik-plastik yang dibuang ke sungai dan plastik itu tidak mudah terurai sehingga menumpuk. Itulah yang menyebabkan dangkalnya air sungai. Dan juga plastik itu kan mengandung racun. Jadi racun itu bisa membunuh hewan-hewan pengurai yang ada di sungai. Nah, jadi sampah-sampah itu tidak mudah terurai. Dan lagi plastik itu bisa menyebabkan menghambat jalurnya air meresap ke dalam tanah. Nah itulah diantaranya yang menyebabkan air di sungai itu bisa menghitam, berbau tidak enak, dan bahkan bisa beracun. Nah, itu saya pengetahuan saya. Yang terakhir dari saya, bisakah Bapak memberikan saran atau solusi mengenai apa dalam mengatasi pencemaran air yang ada? Ya itu diantaranya masyarakat tuh harus memahami akan pentingnya air bersih dalam kehidupan ini. Dan
kedua, juga masyarakat tuh harus mengerti pentingnya udara yang bersih. Karena dari pencemaran air sungai itu kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah itu berakibat kepada udara yang tidak bersih yang kita hirup sehari-hari. Dan itu bisa berdampak kepada kesehatan kita. Dan juga sebaiknya masyarakat ya jangan terlalu banyak menggunakan plastik. Nah, wadah-wadah untuk keperluan rumah tangga itu, carilah bahan-bahan yang bukan plastik. Dan terakhir, itu dalam membuang sampah rumah tangga, itu mestinya jangan dibuang ke sungai. Carilah tempat sampah yang sudah disediakan pemerintah. Nah itu menurut pendapat saya diantaranya untuk menanggulangi masalah pencemaran sungai, terutama tentang pencemaran yang diakibatkan oleh plastik. Nah demikian. Sampai di sini wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, agar kita kelak dapat menikmati kehidupan lingkungan yang baik dan bersih, mulailah dengan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Ternyata sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah plastik, yaitu dengan mengurangi pemakaian plastik, dengan membawa tas belanja sendiri, tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, dan belajar bagaimana caranya mendaur ulang sampah plastik dengan baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.